Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Wes. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu kita. Wih, bintang tamu, boy. Ya, keren kan ya? Kamu jadi bintang tamu sekarang kamu. Kita kedatangan bintang tamu sahabat Solihin. Ya. Ya. Solihin. Siapa nama lengkapnya? Muhammad Solihin. Muhammad Solihin. Nah, sahabat Solihin ini merupakan pegiat pemuda di Desa Dauhan, Ya. Kecamatan Kerejengan. Nah, dengan Samati. pena Ya. Pemuda Nahdlatul Ulama di Desa Dauhan. Nah, ini bisa menginspirasi kita semua bahwa di desa ketika kita tidak ada wadah kepemudaan, ya kita bisa ya bikin sendiri sebenarnya. Gitu kan? Ya, sahabat ya. Jangan gila nolak sahabat. Oh, iya. harus apa? Harus bisa menginspirasi kita semua yang hadir di sini di Jas Ansor ini. Kita yang mendatangkan pemuda-pemuda khususnya dari sahabat-sahabat Ansor di wilayah Kecamatan Kerejengan atau di PCGP Ansor Kota Keraksaan untuk bagaimana kita bisa sharing pengalaman, bagaimana kita bisa menginspirasi orang-orang di lingkungan kita. Ya. Oke, saya penasaran sebenarnya bagaimana, kenapa kok bisa ada inisiatif mendirikan wadah kepemudaan yang bernama Pena ini. Gimana sahabat? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi enggak apa-apa sahabat? Enggak bawa rokok? Enggak. Ya, biar. Enggak rokok? Rokok. Oke, gimana? Awalnya itu ada inisiatif dari kiai yang ingin pemuda ini aktif gitu. Di Desa Dauhan Ya, itu. di Desa Dauhan. Terus melalui moderator Tatnan, Ustadz Nan Abdul Manan. fasilitatornya Ya. Tatnan. Tatnan. Tatnan itu kalau enggak salah ketua Tamfid ranting ya. Ya. Oh. Jadi dikumpulkanlah para pemuda, khususnya pemuda yang kuliah, terutama yang kuliah. Yang kuliah. Ya. Karena membutuhkan ide-ide dari mereka untuk memajukan desa. Gitu. Awalnya sih berfokus ke kiai itu pengennya di bidang air. Jadi terus lambat laun tanya-tanya ke beberapa orang gitu. Anggarannya sangat mahal. Untuk mengembangkan air itu. Sangat mahal dan saingannya itu juga banyak gitu. Terus akhirnya itu lambat laun tambah ke sini pemuda itu melihat seperti gak ada sistem kepemudaan di desa gitu. Akhirnya ini jadi wadah kepemudaan, wadah alternatif ya sebenarnya. Ya, alternatif gitu. Untuk mengembangkan desa. Ya. Itu geraknya di bidang apa selama ini kalau boleh tahu? Ya, kalau sementara ini masih dalam bidang keagamaan. Rutinan semacam gitu. Bulanan. Ya, Terus bulanan. Kegiatan sosial ada juga enggak? Ya. Tahun kemarin ada bagi-bagi takjil. Pas Ramadan Ya, itu. pas Ramadan tahun kemarin. Kalau enggak salah sahabat-sahabat di Pena ini juga, tapi kita manggilnya bukan sahabat kalau di Pena itu, Cah. Kok bisa itu, Cah?
pecah pena gitu. Nggak tahu juga. Itu sebutan dari wakil pena itu. Wakil ketua. Wakil ketua. Oh iya, sahabat solihin ini ketua pena Iya. Pemuda Nahdlatul Ulama di Dawuhan. Ketuanya solihin dengan founder beberapa orang foundernya, pendirinya itu. Nah, saya lihat ya agak aktif juga di media sosial, di Instagram. Kemarin kayak ada kegiatan ketika ada bencana di Dringu, Ya. kan sahabat-sahabat yang di sana kan juga ikut kan. Ya, alhamdulillah. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial seperti apa kemarin yang terakhir itu yang sampai bisa mengumpulkan uang berapa juta dalam sehari? Ya kalau nggak salah di Deringu. Bukan, yang terakhir ini loh, yang ada warga sana sakit ceritanya kan ya. Sakit. Anak yatim piatu sakit, kemudian dari sahabat-sahabat Pena kemudian dibantu oleh Lazisnu Ya. menggalang dana untuk meringankan beban si anak yatim piatu ini. Berarti saya melihat bahwa keaktifan pemuda dan dibantu dengan keaktifan pengurus ranting NU di sana, ini sebenarnya sudah ya bisa dikatakan sangat berpengaruh di lingkungan sekitar. Ya. Terbukti dengan kegiatan kemarin itu, dengan penggalangan dana itu kan. Iya. Iya, itu sampai kok caranya gimana untuk pendekatan sahabat-sahabat Pena ke masyarakat sekitar itu? Pendekatannya. Sebenarnya sih nggak ada pendekatan yang terlalu gimana. Cuma kalau ada apa-apa gitu, kalau ada acara-acara NU, Iya. Pena itu hadir gitu. Pemuda-pemuda Pena itu hadir gitu. Sebenarnya nggak dari Pena doang gitu. Jadi ada pemuda-pemuda dari desa gitu. Itu Ikut enggak membantu gitu. tapi gabung di Pena. Ya. Gabung di Pena. Pena ini melalui rekrutmen enggak? Atau masuk gitu aja? Harus ada pengakuan enggak dari Pena ini? Ya, rencananya sih gitu. Rekrutmen. Ya, rekrutmen. Oh. Nah, hebatnya lagi ya sahabat-sahabat Pena ini. Padahal kan di NU sudah ada Banom. Iya kan? Tahu kan? Sudah ada Banom. Ada Ansor, Fatayat, Muslimat dan Ibnu dan lain sebagainya lah, kita tahu. Nah, dan ini bisa konsisten loh, bisa konsisten. Kamu kan sampean kan tahu sendiri apa? Awal pertama berdirinya Pena itu terdengar dari MWC kerajingan sama apa? Iya. Sahabat Basori juga Ya. kan ikut juga kemarin itu. Sempat menimbulkan kan di grup itu kan. Ngapain ada Pena, kan udah ada Ansor kan gitu. Iya. Iya enggak sebenarnya kan cuma pengen tahu kan ternyata ketika sebenarnya kalau sahabat-sahabat di Pena ini dibredel lagi bisa sebenarnya masuk di Fatayat, masuk di Ansor kan. Masuk di Ibnu, IPPNU. Tinggal bagaimana kemudian sahabat-sahabat ini balik ke desa. Tetap di Pena gitu. Ya mungkin ke belakang ini Pena menjadi wadah untuk pemuda biar pemuda itu kreatif gitu untuk memajukan desanya gitu. Saya lihat dari tahun-tahun kemarin pemuda di desa Dauhan itu gak punya komunitas kayak gini. Karang Taruna belum begitu ya. Belum Begitu. Ya sebenarnya ya kembali ke tadi bahwa ya komunitas ini, organisasi Pena ini merupakan komunitas alternatif ketika di desa tidak ada sentuhan untuk pemuda, maka mendirikan wadah Pena ini. Iya kan. Ya untuk di desa-desa lain juga nggak harus nggak. Sebenarnya dari sini kita bisa ambil bahwa ketika
pemerintah desa tidak bisa mengcover pemuda, nah kita bisa mendirikan sendiri secara mandiri. Ya, bisa. Secara gotong royong untuk kegiatan-kegiatan kita bisa inisiatif sendiri, kemudian ada support dari yang penting itu ada support dari warga. Gimana support dari warga di sana terkait dengan berdirinya Pena ini? Ya, alhamdulillah support dari masyarakat itu baik, sangat baik malahan. Pernah Pena itu mengadakan acara harlah Hamin 1 hari. Harlah yang kemarin. Ya, Ya. harlah. Itu tanpa bantuan dari masyarakat itu nggak akan jadi. Gitu. Yang Harlah Pena apa Harlah NU? Bukan Harlah NU. Harlah NU kan yang Februari itu kemarin ya. Ya. Oh iya, agaknya kayak rame itu acaranya itu kemarin itu. Nah, kegiatan ke depan selain kegiatan rutinitas bulanan, kira-kira apa yang ada di pikiran sahabat-sahabat Cah Pena ini? Ke depan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang, kemudian yang perlu kita dukung bersama, entah itu Organ Nahdien, kemudian pemerintah desa setempat, itu kegiatan apa? Ya, pengennya sih masuk ke dalam apa ya? Membenah desa. Maksudnya masuk ke organisasi desa. Oh, gitu. terlibat di desa. Karang Taruna Ya, misal, di BUMDes misalnya di misal. BUMDes, Karang Taruna gitu. Usaha untuk ke sana seberapa besar? Sudah ada usaha enggak? Kalau melalui lobi-lobi misal sudah dilakukan? Ya, alhamdulillah sudah. Kemarin sudah saya chat WA WhatsApp PJ-nya Iya. sudah. Ada respon ya sangat baik. Namun nggak ada tanggapan sampai saat ini. Ya eman sebenarnya sahabat, eman sebenarnya. Ya jangan sampai itu dijadikan alasan kalau saya boleh ya ngasih saran gitu. Sebenarnya saya enggak berhak juga ngasih saran kan. Tapi kan ini ya berdasarkan dari pengalaman lah, berdasarkan dari Sebenarnya anak-anak Pena itu pengen ada ada tempat sampah gitu, melihat sampah-sampah yang ya sampah-sampah yang dibuang ke sungai gitu. Ada wadahnya lah gitu untuk warga gitu. berarti di kegiatan sosial juga ya. Ya, karena selama ini kan ada Pena itu kan ada pertemuan gitu 1 bulan 1 kali gitu. Itu rapat gimana ingin memajukan desa, tapi terhalang. Itu ketika rapat sahabat-sahabat Pena itu melibatkan aparatur desa enggak? Perangkat desa semisal. Ya kita Ya, semisal sementara- sahabat-sahabat Pena menginisiasi ada pikiran, ada rancangan, kemudian disampaikan ke desa. Ya, sementara ini sih ndak melibatkan perangkat desa, ndak, cuma anggota-anggota doang gitu. Selain kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kemudian kegiatan apa lagi kira-kira ke depan? Di bidang yang bergelut di bidang pendidikan, misal yang bergelut di bidang lingkungan, kayak tadi kan di kegiatan lingkungan kan yang sampah itu kan, kegiatan lingkungan. Mungkin mau ke pendidikan. Itu gimana itu Ya, rencananya? sempat kan kepikiran waktu Covid yang kemarin, waktu Covidnya, waktu Covid Ya. ingin kan libur kan acara itu, sekolah itu libur. Jadi anak-anak itu pengen mengadakan pembelajaran gitu. Oh, pembelajaran alternatif. Ya, pembelajaran alternatif. Sudah sempat dilakukan kemarin. Belum. Masih belum. Ya kita Cuma 1 kali itu
Satu kali, dua kali. Cuma 2 kali. Cuma lukis. Oh, melukis itu ya. Ya, melukis. Kalau di bidang pendidikan, pengembangan pendidikan khususnya untuk anak-anak, sebenarnya kita bisa memanfaatkan waktu liburan itu. Sekali lagi berdasarkan pengalaman pribadi dan jadi bantu oleh sahabat-sahabat yang ada di belakang saya. Di waktu luang, di waktu liburan. Nah, ini kan sebentar lagi ada liburan panjang. Liburan panjang kan, semesteran ini kan. Nah, di sana kan kosong anak-anak itu. Nah, ya dimaksimalkan di situ saja. Dan sepertinya kita mau turba boy ya, liburan. Iya kan ya? Mau turba ke desa-desa. Gerbek apa? Gerbek yatim. Bukan itu yang dolanan. Dari yatim gitu. Yang dolanan. Oh, oke. Nanti mungkin di kegiatan kepemudaan itu. Nah, nanti bisa lah. Harusnya kita bisa kolaborasi. Tidak hanya ya tidak hanya mengandalkan yang ada di kita. Padahal kan di luar kita juga bisa ada orang yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan itu, gitu kan. Kayak kemarin kegiatan yang apa? Ya kan saya kan sempat ke sana kan sama sahabat Bom itu kan, kegiatan-kegiatan apa itu? Pengembangan kapasitas minat baca. Iya kan? Iya. Nah, kegiatan kolaboratif sebenarnya itu bisa dilakukan, sahabat. Ya, enggak harus kita sibuk dengan diri kita sendiri, padahal di luar banyak orang yang bisa membantu kita. Gitu. Oke? Iya. Oke, terakhir sahabat, kesan yang paling menarik ketika mendirikan Pena ini apa sebenarnya? Kesan yang paling menarik, 1 tahun kan usia Pena ya? Kurang lebih 1 tahun ya. Nah, dari sejak berdiri di tahun 2021 itu, kesan kegiatan atau kesan adanya Pena sendiri yang paling menarik itu kira-kira apa? Kesannya. Kesannya Pena itu bisa mengumpulkan para pemuda itu bergerak gitu. Selama ini kan pemuda Desa Dauhan banyak tapi nggak ada yang bergerak. Baru ketika hadir Pena, mereka mampu untuk ada wadah gitu. Jadi awal berdirinya Pena ini menjadi awal bergeraknya pemuda di desa. Waduh, luar biasa. Ya, memang pemuda itu harus bergerak. Itu ya di Ansor. Kita di Ansor, kita di organisasi manapun, organisasi kepemudaan itu kalau tidur bukan organisasi berarti, apalagi organisasi kepemudaan. Karena kita bukan Karangwerda. Kalau Karangwerda itu kan untuk bapak-bapak kan, untuk orang yang sudah sepuh itu kan. Ya, kita samalah jadi mitra organisasi kepemudaan yang ada di desa seperti Karang Taruna dan lain sebagainya. Ya, baik-baik kita bagaimana menjaga hubungan kita dengan pemangku kepentingan. Gitu. Oke, sahabat ya. Semangat ya, sahabat ya. Jangan lupa Pena mengadakan kuis di IG. Oh, kuis IG. Iya. Oh, yang kemarin itu. Oke. Enggak apa-apa disampaikan juga, tapi yang selama bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Kuis gimana kuisnya kemarin itu? Coba bisa dibacakan, sahabat. Biar bisa mengcover. Iya, follow juga Instagramnya Pena ya. Instagram Pena, Instagram kita juga. Kita harus saling mendukung katanya kemarin itu. Ustaz Sani Uye.
Ini. Nih, oke. Kuis Ramadan pena Dawuhan, Pemuda Nahdlatul Ulama Dawuhan. Nah, ini syarat dan tentuan kuis beragama Islam, jujur, menjawab kuis tanpa searching Google atau kitab dan lain sebagainya. Peserta wajib memiliki akun Instagram, menggunakan akun resmi pribadi atau bukan hack akun. Wajib follow akun Instagram resmi Pena Dawuhan. Cara menjawab kuis pena: screenshot story kuis pena, kemudian jawab dan dijadikan story Instagram selama 24 jam. Wajib tag akun resmi Pena Dawuhan. Kemudian rewardnya, pemenang akan diumumkan pada tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriah atau 1 Mei 2022 di akun resmi Pena Dawuhan. Oh, ini di akhir Ramadan nanti ya? Iya. Anunya. Pemenangnya akhir Ramadan. Kemudian pemenang pertama akan mendapatkan 1 buku paket Islami dan pemenang kedua akan mendapatkan voucher pulsa 15.000. Oke. Kuis akan dilaksanakan seminggu sekali selama bulan Ramadan. Kuis akan dilaksanakan setiap hari Sabtu tanggal 9, 16, 23, 30 April 2020. Jam bebas. 2022. Stay tune, 2022 ya. Stay tune atau pantengin terus akun resmi Pena Dawuhan. Oke, sahabat. Ini kita sudah ngendorse berarti Boy ya. Kita sudah ngendorse ini. Oke, tetap semangat sahabat-sahabat, bukan hanya sahabat-sahabat di Pena tapi sahabat-sahabat semua yang berjuang di daerah masing-masing untuk kemajuan desa, untuk kemajuan pemuda di desa khususnya. Oke, itu saja dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Just Ansor, jumpa sahabat Ansor. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.